Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati. Saya Indi, selaku perwakilan dari kelompok kami yang beranggotakan Masya Aisyah, Andini Nur Amalina, Triayu Apriani, dan Sherin Rahma Hakim. Kami adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sosialisasi dengan bentuk video presentasi mengenai rencana program kami, yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif untuk edukasi anak usia dini. Mengenai program kami, yaitu pengembangan pembelajaran interaktif untuk pendidikan anak, atau juga bisa disebut sebagai Interactive Learning Development for Children Education. Program yang kami lakukan ini bertujuan untuk pengembangan pembelajaran interaktif antar guru dan murid yang berbasis Android. Program kami lebih khusus ditujukan untuk mengedukasi anak-anak usia dini umur 3 hingga 10 tahun, atau yang dikenal sebagai dengan Golden Age. Mengapa kami memilih para orang tua? Karena rencana kami adalah membangun rancangan sebuah aplikasi yang nantinya berfokus pada pendidikan anak usia dini. Dengan ini, kami ingin melihat pandangan dan juga perspektif para orang tua pada program kami. Apa saja rencana program yang akan kami jalankan? Yang pertama, memperkenalkan kepada orang tua pada wilayah Jabodetabek mengenai rencana pengembangan pembelajaran interaktif untuk edukasi anak usia dini dengan aplikasi digital berbasis Android. Dan yang kedua, menjalankan rencana program dengan bentuk sosialisasi melalui Zoom dan WhatsApp Group kepada orang tua pada wilayah Jabodetabek untuk mengetahui komentar para orang tua mengenai rencana program tersebut serta saran dan masukannya. Mengapa program ini harus diperhatikan? Karena sudah banyak sekali artikel-artikel berita yang menunjukkan rendahnya minat baca pada anak. Dan minat baca pada anak ini dapat menjadi permasalahan bagi negara kita. Seperti misalnya kualitas pendidikan anak yang rendah, kurangnya perhatian media kepada pendidikan anak, persaingan SDM yang menurun, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pun manfaat program pada anak. Yang pertama itu dapat membentuk minat baca anak, kemudian menumbuhkan motivasi belajar pada anak, dan yang ketiga membantu peran orang tua untuk ikut serta dalam proses belajar anak, dan juga dapat mengembangkan program pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, mengapa program ini butuh dukungan para orang tua? Yang pertama, karena program ini mendukung program pemerintah. Kemudian program ini juga membantu orang tua dalam meningkatkan produktivitas anak dalam pembelajaran di rumah. Adapun program ini juga mengembangkan pembaharuan pembelajaran dalam media digital. Kemudian siapa sajakah yang akan mendapatkan manfaat atas program ini? Yang pertama itu anak. Karena anak dapat bereksplorasi, berkembang, menggali, menambah, dan meningkatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, orang tua. Orang tua di sini dapat ikut serta membimbing anak dalam mengasah kemampuan anak. Dan yang terakhir, tentunya masyarakat sekitar yang dapat meraih keseimbangan stabilitas masyarakat. Adapun tujuan dari program kami, yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, akan pentingnya budaya literasi sejak usia dini. Selanjutnya, membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan, mengurangi adanya permasalahan tenaga kerja pada masa yang akan datang, lalu mengembangkan SDM sehingga dapat tercapainya produktivitas. Adapun tujuan jangka panjang dari rencana program kami. Yang pertama,
meningkatkan angka pengguna aplikasi sebesar 20% dengan sosialisasi lanjutan kepada publik di wilayah pedesaan selama periode 5 bulan untuk memperluas jaringan pengguna sehingga tercapainya stabilitas program. Selanjutnya, mengembangkan fitur aplikasi dengan menganalisis kebutuhan audiens dengan metode survei pada aplikasi Smart Edu selama periode 5 bulan agar tercapainya peningkatan rating sebesar 30%. Yang ketiga, memperkenalkan program pengembangan pembelajaran interaktif untuk edukasi anak usia dini dengan aplikasi digital interaktif berbasis Android kepada layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selama periode 6 bulan untuk mencapai target implementasi kerjasama dalam meningkatkan produktivitas minat baca lewat aplikasi Smart Edu. Selanjutnya, memperkenalkan pengembangan pembelajaran interaktif untuk edukasi anak usia dini dengan aplikasi digital interaktif berbasis Android kepada orang tua di wilayah Jabodetabek selama periode 3 tahun. Dan yang terakhir, memperkenalkan program pengembangan pembelajaran interaktif untuk edukasi anak usia dini dengan aplikasi digital interaktif berbasis Android kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek selama periode 1 tahun untuk mencapai target implementasi kerjasama dalam meningkatkan literasi dan mutu pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, kita beralih pada aplikasi pembelajaran interaktif Smart Edu. Dalam aplikasi yang kami rancang, yaitu Smart Edu, kami mempunyai fitur-fitur yang interaktif untuk pembelajaran anak, yaitu yang pertama adalah pengaturan yang meliputi pengaturan jadwal untuk anak, opsi login bagi orang tua dan anak, pengingat untuk belajar, dan peraturan notifikasi ke device orang tua. Selanjutnya yang kedua, pelajaran yang meliputi membaca buku pelajaran, buku cerita, dan sebagainya. Terdapat bentuk latihan yang meliputi mengerjakan soal, menggambar, berlatih, dan menggambar. Selanjutnya adalah audiobook. Yang ketiga, games-games yang interaktif dan juga menghibur, seperti puzzle, tebak warna, atau bermain menyusun kata. Berikut ini merupakan contoh aplikasi serupa yang sejalan dengan program yang kami buat. Yang pertama, ada aplikasi I Can Do orang tua. Selanjutnya terdapat aplikasi Kids Academy. Dan yang terakhir adalah aplikasi Educational Games. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk berkontribusi pada sosialisasi kami. Kami sangat berharap video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai pendidikan anak usia dini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.